Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya terus terang paling senang kalau acara sama ibu-ibu. Kenapa apalagi jalan-jalan sama ibu-ibu. Ya Allah. Banyak makanan. Ibu-ibu kalau jalan-jalan tuh ya nggak. Wah dari berangkat sampai pulang nggak habis tuh makanan. Ya salah. Cuman nggak enaknya satu ibu-ibu jalan-jalan. Apa Ustaz? Pipis mulu. Nggak boleh lihat ada toilet dikit kalau jalan-jalan. Naik Pak Ustadz ada toilet tetap di PSBBU ada bu. Yang nanya atuh turun semuanya. Baik sekarang kita pelajari Al-Maidah ayat 41. Allah. Yang pertama di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan spesial. Ya ayyuhar rasul. Begini kata para ulama, di dalam Al-Quran setiap Allah panggil nabinya, Allah panggil namanya langsung. Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Ibrahim dipanggil namanya, ya Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Semua nabi, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya Yahya, khudhil kitab. Semua nabi dipanggil namanya. Nabi Adam, Ibrahim, nabi semua. Giliran Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad. Ada 14 ayat di Quran Allah panggil Nabi. Panggilannya spesial. Yang pertama ya ayyuhar rasul. Yang kedua ya ayyuhan nabi. Begini teorinya. Kalau sayang banget nggak panggil nama, betul nggak? Lihat pengantin baru Bang David, sayang nggak tuh? Pasti manggilnya nggak panggil nama. Beb, beb. Iya. Ayang bebeb. Kalau sayang banget nggak panggil nama tuh biasanya. Ada tuh mohon maaf ya, ada kakek nenek tuh. Kakek manggil nenek mesra banget. Yeah. Hai darling. Iya. Yeah. Hai honey. Saya tanya kek mesra banget kek panggil nenek. Darling, saya lupa namanya tat. Panggilnya darling. Sayang banget nggak panggil nama. Allah nggak, tidak ada satu ayat pun ya Muhammad, nggak ada. Manggilnya ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Di ayat ini ya ayyuhar rasul. Apa teorinya? Betapa Nabi Muhammad punya panggilan khusus gitu. Saya kalau di rumah manggilnya sama istri Mimi Pipi. Mimi Pipi ya. Mimi. Iya iya. Sama kayak Kade dong ya. Kalau lagi ya. pegang duit. Itu yang pertama. Jadi ayat ini menggambarkan Nabi Muhammad punya tempat spesial. Manggilnya bukan ya Muhammad tapi ya ayyuhar rasul. Biasanya kalau sayang banget nggak panggil nama. Yang kedua kata para ulama ayat ini ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan kamu sedih gara-gara ada orang yang tidak beriman kepada kamu. Ini ayat kata para ulama namanya tasliyah. Apa tasliyah? Pelipur lara. Ketika Nabi berdakwah ngajak orang beriman ditolak, sedih nggak bu? Sama kayak kita ngajakin, mungkin ibu mohon maaf punya suami diajak sholat susah Pak Ustadz. Sedih nggak tuh? Siapa di sini yang punya suami bangun subuh susah? Saya ajarin caranya. Gimana? Cara paling gampang bangunin suami sholat subuh, gini caranya. Gimana Ustaz? Lampu matiin semua. Kan gelap tuh. Iya. Terus kagetin suaminya. Man buka. Iya enggak? Man buka. Terus suaminya kaget gitu. Langsung lompat dia. Mati Alam saya ini kubur belombang dong. masih hidup gitu. Jadi kalau kita ngajak berbuat baik ditolak sedih nggak kita? Nabi berdakwah ditolak Bang David, sedih nggak tuh? Sedih. Nabi sedih, Allah hibur. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan sedih kalau orang tidak beriman kepada kamu. Namanya tasliyah. Orang kalau sedang sedih dia diapain? Dihibur. Ada suami cerita, Pak Ustadz, istri saya kalau jalan sakit. Kalau jalan-jalan nggak sakit Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ya enggak? Maka saya bilang tidak semua penyakit obatnya minum obat. Iya. Ada penyakit obatnya jalan-jalan. Iya. Apalagi kalau mampir toko emas ya Ustadz ya. Betul kata Bang David, kalau istri sakit jangan ajak ke puskesmas, ajak ke toko emas. Baik tuh dia ya. Ini ayat namanya tasliyah. Sama dengan di Quran ada surat Yusuf. Ada nggak surat Yusuf? Ada. Surat Yusuf secara keseluruhan merupakan tasliyah. Pelipur lara buat Nabi. Surat Yusuf isinya cerita Nabi Yusuf. Dari dibuang ke sumur, diselamatkan, kemudian begini, kemudian begitu ya nggak tuh? Ya kan? Kalau baca surat Yusuf Nabi Muhammad gembira tuh. Kan dibuang ke sumur dia tuh. Yeah. Untung pedagang lewat tuh. Iya, betul. Pas diangkat apa yang nyangkut tuh? Nabi Yusuf. Cakep nggak dia? Cakep. Untung Nabi Yusuf.
Kalau wakwau dilepas lagi tuh. Pas diangkat, wakwau dilepas lagi. Nabi Yusuf tuh. Maka emak-emak kalau lagi hamil baca apaan? Biar anaknya cakep kayak Nabi, minimal akhlaknya dah. Ya. Kalau wajah ngikutin bapaknya. Ya. Baik, kita kembali. Ini ayat namanya tasliyah, pelipur lara. Kalau engkau di dakwah ditolak, jangan sedih. Ya. Jangan, ya tentu manusiawi juga gundah gulana ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang seperti ini gitu. Pelipur lara buat Nabi. Ada 6 susunan ayat di Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kafa billahi syahida. Ada enggak? Ada. Wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi nasiro. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi wakila. Yang keenam, wa kafa billahi waliya. Artinya cukup Allah sebagai penolong kamu. Cukuplah Allah sebagai yang menghitung kamu. Cukup Allah yang maha tahu. Cukup Allah yang jadi saksi. Cukup Allah yang jadi wali, jadi wakil buat kamu. Ini potongan menjadi tasliyah buat Nabi. Kalau kamu didustakan, disakiti, segala macam, Allah mengatakan wa kafa billahi nasiro. Hai ibu di rumah, ibu capek banget dah di rumah ngurusin rumah. Ya enggak? Jungkir balik, ya enggak tuh? Untung masih balik tuh ya. Kalau jungkir dong bahaya tuh ya enggak? Ibu capek dari pagi nyuci, ngepel segala macam, gosok. Jam 5 sore capek dah rebahan, di kursi di sofa rebahan, pegangan handphone. Suaminya pulang. Iya. Pas ibu rebahan, apa kata suami? Enak banget di rumah. Santai doang. Ya Allah bang, aku capek bang dari pagi. Cuman pas suaminya pulang, istri lagi Megang handphone. rebahan. Iya. Suaminya nggak tahu kalau dia kerja. Apa kata istri? Wa kafa billahi syahida. Biar Allah yang jadi saksi. Ya salam. Wa kafa billahi alima. Biar Allah yang maha tahu. Kalau kita berjuang gak ada yang nolongin, wa kafa billahi nasiro. Biar Allah yang nolongin. Kita berbuat gak ada yang bantuin, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi waliya. Kadang-kadang manusia salah hitung bu. Wa kafa bil hasiba, biar Allah yang hitung. Ayat-ayat ini namanya tasliyah. Pelipur lara buat Nabi. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Kalau engkau berdakwah didustakan jangan sedih. Pelajaran yang ketiga, meskipun Nabi Muhammad ditolak, disakiti, Nabi tidak marah. Marah nggak Nabi? Enggak. Nabi nggak marah. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu keras kata Quran, kalau kamu bersikap marah-marah, orang lari. Nabi ke dakwah nggak marah-marah. Dakwah pelan-pelan, ya kan? Contoh penduduk kota Taif, namanya Bani Thaqif. Nabi berdakwah dilempari batu Nabi. Ingat dilempari batu, dikatain, mohon maaf ya, dikatain majnun, dikatakan gila. Nabi lari berlumuran darah tuh. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah penduduk Bani Thaq, penduduk orang Taif, berikan mereka hidayah. Mereka memusuhi aku karena mereka nggak tahu aku gitu. Allah. Anak cucu mereka beriman ternyata. Ya salam. Ya nggak tuh? Kalau dakwah jangan ngambek, ya kan? Kayak Nabi Yunus berdakwah di kampungnya tuh. Ditolak Nabi Yunus, dia ngambek ya. Dia pergi, ditegur sama Allah, dia lemparkan ke dalam laut, dimakan ikan paus. Sadar nggak Nabi Yunus? Sadar. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minas zalimin. Apa pelajarannya? Kalau dakwah jangan ngambek. Ustazah dakwah jangan Ngambek. Jadi ustadz jangan marah-marah. Ada murid ngaji, ntar ngaji. Kamu kalau ngaji, kalau enggak ngaji udah. Iya, Habis murid jadinya. Iya benar. Jadi yang ketiga tadi itu, bahwa Nabi Muhammad walaupun didustakan beliau tidak marah. Yang terakhir pelajarannya dari ayat tadi, kalau orang-orang tidak taat kepada Nabi, kita semua mudah-mudahan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bulan Maulid, bulan yang mulia. Kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara taat kepada Nabi Muhammad. Melaksanakan ajarannya. Yang Nabi sunnahkan kerjain. Puasa sunnah ada nggak? Senin Kemis? Kerjain. Orang zaman dulu, Bang David, Senin Kemis jadi kebiasaan. Ya salam. Sampai-sampai jadi istilah. Setiap orang lemes, ya tuh orang tampangnya Senin Kemis. Oh iya benar. Iya kan? Ya tuh anak muda napasnya Napas Senin Kemis. Ya. Mudah-mudahan semangat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi ini surat Al-Maidah ayat 41. Masya Allah. Demikian Bang David. Terima kasih banyak Ustaz Syahroni. Ya Allah.
Bu, jadi kalau nanti suami kita pulang ke rumah, ya suami pulang ke rumah, ibu lagi kelihatan capek, suami lagi ngomel-ngomel, bilangnya apa? Wa kafa billahi syahidan. Biar Allah yang jadi saksi gitu ya, gitu. Silakan, ada yang mau nanya nggak Bu? Mana tadi yang mau nanya? Silakan. Oke, silakan ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli dari Majelis Taklim As-Sakinah, Lipo Karawaci. Mau bertanya, pada saat kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apakah betul Pak Ustadz kalau Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi pada saat itu? Ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berselawat kepada Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selawat kepada mendoakan Nabi. Ya kan, mendoakan berselawat baliknya ke kita juga. Apa kata Nabi? Man shalla 'alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyran. Yang salawat padaku sekali Allah balas 10 kali. Gitu. Membaca banyak teks salawat. Kemarin di masa-masa pandemi salawatnya salawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada salawat badriyah, ada salawat nariyah, ada beragam salawat tuh. Yang paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali, 10 kali, 100 kali memperbanyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita. Ya. Lagi bengong-bengong sambil masak di dapur, Ya. daripada nyanyi, ya enggak? Ya, ya. Kemana, tempe ambrak-ambrakan jadinya, Iya. kemana-mana. Baca salawat, ya enggak tuh? Sambil mijit-mijit, boleh nggak baca salawat? Iya. Boleh. Namanya ruqyah yang dianjurkan. Yang nggak boleh mijit-mijit, baca jampi yang nggak jelas. Lagi mijit nih, bulu gombal-gambul. Itu nggak boleh. Ya nggak, bulu gombal-gambul. Tapi kalau baca salawat boleh nggak? Boleh gitu. Mungkin anak lagi sakit, ambil air. Boleh nggak baca salawat? Boleh. Baca Fatihah, ini kisah nyata terakhir nih. Kan jadi ustadz bisa ngapain aja tuh kadang-kadang. Iya, betul. Tetangga ngetok rumah jam 12 malam. Ustadz, anak saya kayak kemasukan Pak Ustadz. Dibawa air di botol. Bacain Pak Ustadz, baca Fatihah dah. Waladhdallin amin. Diminumin, langsung diem. Saya lupa anak saya aus, belum minum dari pagi Pak Ustadz. Itu dia. Tadi belum minum. Katanya aus. Banyak-banyak baca selawat biar tambah sehat. Amin ya rabbal alamin.